What's up sobat, ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik. Seperti biasa, aku ucapkan terima kasih bagi teman yang udah subscribe. Dan bagi teman yang baru gabung, tolong subscribe, tolong push lonceng notification dan share ke teman-teman Anda yang lain yang belum kenal dan belum gabung sama saya di channel saya Wayne Java Vlog. Dan yang belum kenal, ya perkenalkan nama saya Wayne, saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, dan sekarang saya udah menetap di Amerika. Seperti biasanya, dalam channel saya ini selalu kita berbincang-bincang tentang imigrasi, visa, atau pengalaman hidup di Amerika, atau we share about Amerika. Jika Anda tertarik tentang gimana sih hidup di Amerika itu, apa saja sih yang dibutuhkan untuk pergi ke Amerika. So dari situ kita share. Mostly saya share ini dari pengalaman saya sendiri ya, selama ini hidup di Amerika itu gimana, dan juga pengalaman teman-teman yang share kasihan masuk ke saya. Anyway, dalam kesempatan ini saya mau bincang-bincang tentang visa, ya kan. Masih banyak ternyata teman-teman dari Indo yang belum paham ya, belum tahu atau belum mengerti tentang bagaimana pergi ke Amerika dan caranya gimana, ya kan. Karena masih bertanya, waduh, saya ingin merubah hidup, gimana caranya pergi ke Amerika. Saya paspor saja belum punya, belum pernah ke luar negeri, caranya gimana, biayanya berapa, ya kan. Masih banyak yang berseling bertanya begitu. Oke, and then terus mereka juga bertanya, gimana Om kalau visa turis saya itu mati, bla bla bla, and then saya mau ganti itu. Oke, sebenarnya saya udah bahas ya dalam video-video saya yang dulu tentang kayak hal-hal cara ngurus visa turis. Terus kalau sampai di Amerika ingin itu gimana, itu ada di video yang lain. So go ahead, lihat, ditonton di video saya yang lain. Itu udah ada aku jelaskan perinciannya gimana. Anyway, sorry. Dalam kesempatan ini saya mau menjawab pertanyaan atau memberi saran, ya kan. Dari pertanyaan visa apa yang paling gampang ditempuh, ya, dicari untuk saat ini, yang visa apa yang possible bagi semua orang bisa diraih untuk saat ini, ya kan. Aku jawab, sebenarnya saat ini visa yang paling gampang dan paling available di sana itu, yang bisa ditempuh dan bisa untuk orang Indonesia qualify, itu adalah visa turis, ya kan. Ya meski some people, banyak orang yang tidak bisa qualify dengan persyaratannya. Tapi kalau dipikir secara logika, kalau Anda sebagai turis, apa sih yang harus Anda punyai, ya pasti nomor satu adalah uang, ya kan. Jika seperti halnya kalau Anda ingin menjadi turis pergi ke Amerika, ya kan, Indonesia Amerika itu jauh, dan tiba-tiba
Anda pakai visa belum paspor belum-belungan terus maju ke Amerika, ya pasti tidak akan diterima, you know. But memang perlu biaya banyak, you know. Biayanya banyak itu enggak biaya cuman biaya waktu kita ambil visa, tapi biaya persiapannya untuk saat ini. Dari beberapa subscriber yang udah mendapat visa dan udah masuk ke Amerika, itu saya lihat pattern yang sama. Pattern yang sama dalam waktu ini ya. Pattern yang sama itu pattern apa? Itu saya lihat patternnya itu semuanya itu harus punya good travel record. Ya kan? Itu. Kalau Anda tidak punya keluarga, kalau Anda tidak punya teman atau ya keluarga lah, yang membantu family petition kepada Anda, jadi syarat yang paling utama yang harus Anda punyai dalam paspor itu good travel record. Ya, good travel record itu apa? Travel record itu adalah histori, sejarah, di mana Anda pernah bepergian ke luar negeri dalam kurun waktu tertentu, ya kan? Misalkan kemana aja, Anda pergi ke Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, atau kemana-mana, Eropa, Jepang, Cina, atau Turki, atau Arab, atau mana, di mana tujuan Anda keluar negeri waktu itu liburan, tidak bekerja, oke. Kalau paspor Anda menunjukkan bahwa Anda bekerja, and then terus Anda maju ke Dubes Amerika, ya kebanyakan ditolak. Mereka juga akan mengira Anda nanti bekerja, ya kan? Jadi pastikan cap-cap di paspor Anda itu memang cap-cap Anda keluar negeri itu dalam kondisi, dalam situasi Anda itu berwisata, begitu. Jadi makanya ya saya sarankan cepat-cepat saja, ya kan. Ini Anda persiapan, karena mungkin nanti kalau ganti presiden, okay, acara ini acaranya setiap ganti presiden itu ganti, you know. Yang saya lihat patternnya saat ini, ya patternnya saat ini, asalkan punya good travel record, punya 4 atau 5 atau lebih cap dari waktu Anda keluar negeri, itu lolos. Mereka itu tanpa tanya pekerjaan, tanpa tanya uang, terus biasanya begitu. And then kalaupun Anda tidak lolos, ya mungkin Anda salah menjawab sesuatu di situ itu. Sebenarnya jawab pertanyaan mereka kan tidak banyak, cuma 3, 4, 5 dasar. Dan mungkin Anda kurang meyakinkan waktu maju, pakaian Anda gimana atau gimana. Itu interviewer itu kan juga memandang, melihat Anda gimana, ya kan. Kalau Anda kelihatan buluk sekali, ya mungkin ya itu juga berpengaruh, karena waktu Anda interview itu berpakaian itu juga penting, karena dari pakaianlah manusia itu kadang menilai orang lain, ya kan. Gampang menilai orang lain dari pakaiannya gimana, begitu. Ya bukan berarti orang yang compang-camping itu tidak mampu, but the thing, kalau Anda ingin interview lolos, ya janganlah berpakaian compang-camping, right? So anyway, ya tentang visa tadi, tentang hukum tadi, ya aku melihat itu setiap ganti presiden itu acaranya ganti-ganti. Jadi waktu ini Biden ini, Demokrat ini, saya lihat dari pengalaman teman-teman semua yang udah masuk, dari data yang saya punya juga, dari cerita siapapun yang masuk ke sini, itu selalu mereka tuh punya good travel record. Itu pentingnya, makanya begitu. Nah disinilah biaya itu akan menjadi banyak, ya kan.
Jadi setiap pergi ke luar negeri itu kan juga biaya, paling tidak 15 juta, kadang bisa 20 juta. Nah, Anda ke luar negeri berapa banyak itu juga akhirnya mempengaruhi berapa biaya yang Anda butuhkan. Cost per se 15 juta per country, ya kan. Ya nanti udah jelas kalau Anda pergi ke 4 negara udah 30 juta. Ya kan, begitu. Oh, 60 juta. And then itu belum nanti kalau Anda persiapkan lagi maju untuk nge-apply visa US, ya kan. Nanti Anda butuh uang juga lagi 5 juta sekitar gitu kalau Anda pakai agent. And then juga tiket pesawat. Jadi Anda butuh waktu ya sekitar lagi 45 juta. Total udah 100 juta itu tadi. And then Anda butuh uang saku sekitar 4.000 atau 5.000, itu ya sekitar 50 atau 60 juta. Jadi kalau Anda tanya berapa biayanya itu, saya nggak bisa kasih tahu pasti, karena ya itu tadi biayanya itu bisa membengkak dan susah mengecil yang pasti, karena semakin membengkaknya biaya yang kalian keluarkan, semakin besar Anda bisa mendapatkan visa turis ke sini nih. Itu ceritanya. Jadi ya memang kadang berpikir, waduh, uang 150 juta ya, 160 juta udah bisa bikin modal di Indo. Bates ini memang saya tidak membicarakan tentang uang bikin modal ya. Ini membicarakan uang untuk mendapatkan visa turis. Namanya kadang orang punya keinginan. Keinginan itu pasti butuh biaya, waktu dan macam lagi. Jadi jadi dari situ Anda tahulah, oke, setelah saya terangkan ini, jelaskan ini, biaya sebenarnya berapa yang ingin kalian keluarkan. So itu Anda tahulah, begitulah ceritanya. Kalau Anda ingin sebagai turis ini ya maksudnya. Memang tidak sedikit, namanya juga jangan, aku bukan dibilang ini untuk orang-orang kaya ya, but the thing is ya memang betul, turis ke Amerika, namanya juga turis, men. Kalau kita orang-orang miskin di Indo ya kita ya bisanya ya mungkin ya ke lokal aja lah, begitu. Ini ya jujur, ini bicara reality. Jadi apa tadi? Saya bicara biaya aja, juga waktu ya, waktu. Yang kedua itu waktu, biaya dan waktu. Semuanya itu kadang kalau saya cerita tentang waktunya, Anda nanti butuh waktu sekitar, kalau paspor Anda blong-blongan, kosongan, ya Anda butuh waktu 2 tahun lah untuk membangun good travel record. Itu kadang Anda 2 tahun itu lama sekali om, saya ingin cepat-cepat ke Amerika. Well, itu bukan Anda atau bukan siapapun tidak bisa ngontrol tentang waktu dan itu karena tidak bisa beli. Waktu itu sesuatu yang tidak bisa Anda beli. Jadi dan juga kesempatan itu sesuatu yang tidak bisa Anda beli, kan? Jadi Anda ya harus sabar, Anda harus nunggu. Makanya tidak semudah Anda snapping hand like klik, and then Anda langsung bisa pergi ke Amerika. Jadi meski banyak cara seperti itu, cara untuk pergi ke Amerika. Tapi ini yang saya bicarakan tentang visa turis. Jadi waktu itu sungguh penting. Maksudnya kesabaran itu juga cukup penting. Oke. Ya lah, itu bagaimana mengatur waktu terbaik untuk pergi ke luar negeri, dapatkan
travel record itu ya sebaiknya kayak pergi 6 bulan sekali lah. Oke. Jadi 6 bulan sekali Anda pergi ke luar negeri. Makanya saya bilang 2 tahun paling tidak itu building travel record, karena dari situ good record kan 6 bulan pergi. Nanti kalau yang jauh ambil 6 bulan, kalau yang dekat ya 4 bulan atau 3 bulan begitu. Ya ambil jauh lagi 6 bulan, dan setelah itu Anda nunggu 6 bulan lagi pergi terus nge-apply Amerika. Karena ada kejadian begini ya. Ada teman ini perempuan, dia ini udah kemana-mana. Udah kemana-mana ya. Misalnya cap-capnya itu banyak sekali. But is hampir setiap bulan, less dan 3 bulan tuh dia itu pergi ke luar negeri. And then somehow ini membawa perhatian, menggugah perhatian orang di imigrasi sini kan. Terus dia sampai ditarik ke diinterogasi kedua. Kenapa? Karena pekerjaannya. Nah, di situ tertera itu pekerjaannya cuman hairdresser, penata rambut lah. Terus border security ini bertanya, loh, kok penghasilanmu berapa? Begitu. Lah kok terlalu kok lah biayamu berapa? Lah kalau dihitung-hitung ini keluar negeri ini biayamu segini. Mereka itu bisa menghitung. And then lah kamu selama ini pekerjaanmu apa? Artinya udah beberapa bulan ini apakah kamu bekerja atau penghasilanmu dari mana? Bisa kamu keluar negeri kayak begini ini. Itu. Nah, itu curiganya mereka itu, aku enggak tahu kecurigaannya apa, but enggak mecap bagi mereka. Enggak mecap dengan kayak penghasilan juga akhirnya kan. And then somehow ya dia punya uang, dibilang begitu, bilang tabungan punya uang, akhirnya dia diloloskan. But those is sesuatu yang red flag, kayak berhati-hati. Jadi kadang pihak imigrasi ini kadang mereka juga namanya manusia, kadang melihat sesuatu kok janggal, itu mereka itu bertanya. Dan kalau bertanya itu mereka digging deep dari. Dan kalau sampai ketahuan Anda berbohong, maka Anda akan akan dalam posisi berbahaya. Mereka mengetahui Anda bohong, itu mungkin Anda waktu ini lolos, tapi but next time it's not gonna be happen. Begitu. Itu ceritanya. Makanya hati-hatilah, hati-hatilah. Kadang orang itu menyepelekan ya kadang begitu. Aku udah biasa keluar masuk, and then ya kadang bisa keluar masuk, tapi sesuatu kadang terjadi, bilang begitu juga. And then begitu aja ya cerita saya. Banyak cerita sebenarnya, tapi saya akan bikin cerita lagi di video saya yang lain. Tunggu saya bikin video lagi besok mengenai cara dan trik biar apa yang Anda expected waktu Anda turun dari pesawat, dan apa saja yang Anda persiapkan sebelum masuk ke imigrasi dan custom border Amerika. So makanya dari itu pencet lonceng notification, so biar kalau saya punya video baru, punya cerita baru, updatean baru, Anda tidak ketinggalan. Well, anyway sobat, terima kasih atas waktu yang Anda berikan, dan
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day. Bye bye.